Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pranaja Servis HP. Oke, di video kali ini kita akan perbaiki Samsung J2 Prime. Dan secara kebetulan di sini untuk kasusnya tidak bisa dinyalakan ya. Karena kronologi dari yang punya HP ini tidak bisa hidup. Dan ketika kita coba lakukan pengecasan masih bisa ya. Jadi untuk mengetahui kerusakan baik itu dari tombol power maupun yang lain, di sini kita akan cari tahu dulu ya. Dan ini sudah saya perlihatkan untuk tombol luarnya masih berfungsi ya, masih bisa empuk dan tidak keras ya. Oke, di sini kita coba pengecasan. Dan sudah ada logo butter, dan kita lihat persenan baterainya 100% ya. Jadi HP ini masih bisa ngecas, tetapi tidak bisa dinyalakan jika kita tekan tombol power ya. Nah, ini setelah saya lihat dari baterainya agak kembung ya, jadi kemungkinan besar baterainya sudah ngedrop. Oke, kita coba lagi. Di sini saya tekan tombol powernya, dan ini saya tahan ya. Jadi tidak ada respon sama sekali ketika saya coba tekan tombol powernya. Oke, untuk memastikan apakah ini dari tombol power atau yang lain, kita akan coba cek menggunakan power supply ya. Menggunakan power supply kita bisa menentukan apakah ada respon di saat kita tekan tombol power seperti ini. Jadi saya fokus di jarum ampere power supply, tidak ada pergerakan ya. Jadi kita akan cari tahu permasalahan ini disebabkan karena tombol power rusak atau yang lain. Nanti kita akan sama-sama tahu ya. Kita akan lakukan pembongkaran, kita akan coba buka bautnya. Dan untuk kasus seperti ini seringkali terjadi ya, baik itu seri yang lain atau di J2 Prime yang saya tangani kali ini. Jadi berbeda sekali ya. Nah, untuk tombol yang keras namun bisa hidup. Oke, ini ada segel ya. Jadi untuk HP ini pertama kali dibongkar ya, tidak pernah dibongkar sama sekali. Dan ini untuk segelannya masih ada ya. Oke, semua bautnya sudah saya lepas dan tinggal kita pisahkan belakangnya ya. Untuk membongkar J2 Prime ini kita tarik seperti ini ya. Dan ini kita coba panasin karena mungkin agak kuat sekali. Ada lemnya ya. Kita cukup panasin di belakang ya, karena kita akan congkel belakangnya tanpa congkel LCD. Kita sudah bisa membongkar tipe Samsung J2 Prime. Oke, untuk masalah kali ini kita akan cari tahu dulu. Sebelum itu kita lepas dari back covernya ya. Kita akan lepas frame, kemudian kita akan fokus di bagian mesinnya, terutama di bagian tombol power apakah ada kerusakan. Jika ada putus jalur nanti kita akan coba cari tahu dulu ya. Nah, ini cukup kita congkel, bisa menggunakan kuku ya. Tentu kita akan hati-hati ya, karena untuk seri J2 Prime ini jangan sampai di mesin ke bawah itu patah ya. Karena untuk kasus pada Samsung J2 Prime seringkali patah ya bagian PCB bawahnya karena pencongkelan ya. Nah, ini sudah mulai terbuka, kita tarik perlahan ya, jangan sampai
di bagian PCB yang bawah patah ya. Ya, ini penutup LCD lepas, kemudian itu ada apa ya, tombol luar dari tombol powernya. Nah, ini sudah bisa terbuka ya. Nah, ini kelihatan dari lemnya sangat kuat ya. Jadi untuk pertama kali dibongkar memang begitu ya, susah. Oke, ini penampakan dari Samsung J2 Prime yang kita tangani kali ini. Dan ini saya tekan-tekan masih ada empuk ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan langsung copot mesinnya ya. Kita akan fokus di bagian tombol power. Karena tadi pada saat kita coba cas masih bisa ya. Kalau tidak ada pengecasan sama sekali dan tidak ada ampere atau pergerakan ampere di power supply, bisa kita reload dari IC power ya. Namun kali ini berbeda, setelah saya coba pengecasan ada respon, namun tidak bisa dinyalakan. Kita tekan tombol power, tidak ada respon ya. Nah, ini sambil kita pastikan lagi, kita coba sambungkan power supply ya. Sambil kita tekan seperti ini dan kita bisa lihat apakah ada gerakan jarum ampere di power supply. Jadi di sini jika tidak ada respon di jarum ampernya ketika kita tekan tombol power, bisa kita pastikan dua kemungkinan ya, antara tombol power sama jalur. Untuk di jalur on off nya. Oke, di sini kita coba pengukuran dulu menggunakan multi tester ya. Dan kita akan ukur untuk memastikan tombol power ini rusak atau tidak. Caranya seperti ini ya. Kita tempelkan positif negatifnya di switch on off, baru kita tekan. Jika ada pergerakan, begitu kita tekan di tombol powernya, berarti tidak ada masalah ya. Namun di sini saya coba selalu ngeground di kalengnya. Jadi kesimpulannya di sini kalau kita ngukur positif negatifnya kita tekan ada pergerakan, berarti switch on off nya masih normal ya. Dan sebaliknya jika kita ukur begitu kita tekan dia tidak ada pergerakan, berarti kemungkinan besar jalurnya putus atau switch on off nya sudah rusak ya. Untuk cara yang kedua di sini bisa kita langsung cek lagi menggunakan power supply ya. Di saat kita tekan tombol power tidak ada respon, maka kita akan coba gunakan pinset ya, kita shortkan di kedua positif negatifnya dan kita lihat di sini untuk power supply di jarum ampernya sudah respon ya. Jadi di sini kesimpulannya untuk switch on off nya sudah rusak atau perlu diganti ya. Untuk ganti dari switch on off nya bisa kita carikan di Kanibalan atau bisa kita carikan dari HP yang sama ya. Tentunya HP yang tidak terpakai mesin atau PCB-nya. Ya, untuk pencopotan di sini usahakan tambahkan timah dulu ya. Tambahkan timah, diberi plug sedikit. Dan karena di sini posisi untuk tombol powernya atau switch on off-nya dekat sama MMC ya. Jadi kita lindungi dari MMC-nya biar tidak kena panas. Ya, untuk minim resiko kita bantu dengan blower sama solder ya. Untuk panasnya sedikit ya, di kisaran 2,5, sama dibantu dengan menggunakan solder ya. Dan ini sudah lepas di bagian switch on off nya, baru kita coba bersihkan sisa timah yang ada di PCB ya. Kenapa saya bantu dengan blower dan juga solder? Karena itu juga minim resiko ya.
Nanti kalau terjadi terlalu panas di bagian MMC sama CPU, itu sangat beresiko sekali ya. Jadi memang itu cara saya ya, jika mencopot dari switch on off yang berdekatan dengan IC yang mudah kena panas. Oke, kita akan cabut di sini untuk pengganti switch on off-nya. Nah, ini di bangkaian Samsung J1 AC ya. Dan kita bisa ambil switch on off-nya. Nah, ini sudah saya coba copot. Tinggal kita pasang ke HP yang bermasalah ya. Jadi sudah kita tentukan tadi masalahnya di switch on off ya. Oke, kita akan pasang untuk switch on off pengganti ya. Mudah-mudahan bisa berhasil. Dan di sini kita coba pasang ya. Jadi untuk pemasangannya sesuai dari kebiasaan kita ya. Oke, sudah kita kasih plug, kemudian jangan lupa untuk melindungi komponen atau IC yang ini ya, berdekatan dengan switch on off nya, yaitu MMC. Jangan sampai terlalu panas. Dan untuk setelan blower bisa kita atur sesuai blower kita ya. Dan ini usahakan di bagian timahnya mencair ya, baru kita tempelkan. Dan memang ini agak kesulitan ya, blower di depan kamera, karena terhalang kamera di depan muka saya. Ini ada kamera ya, jadi agak susah sekali. Dan ini sudah selesai ya. Oke, langsung kita bersihkan biar tidak ada sisa plug di sini. Jika sudah bersih, baru kita coba tes kembali ya, apakah yang kita pasang ini sudah berfungsi. Jika kita coba tekan switch on off nya masih ada keras ya, bisa kita bersihkan lagi menggunakan thinner, karena plug yang mencair bisa masuk ke switch on off ya. Nah, ini setelah saya coba tes lagi menggunakan power supply setelah kita ganti, dan alhamdulillah ya sudah berfungsi. Dan kita akan pastikan di sini, kita sama-sama lihat, kita pasang LCD dulu ya, kita rakit. Dan kita coba sambungkan menggunakan power supply, dan kita coba tekan tombol power. Oke, sudah berhasil ya kita pasang dan bisa menyalakan HP ini, karena dari tombol power atau switch on off nya sudah kita ganti ya. Jadi proses pengecekan seperti itu. Jadi jika on off sudah diganti masih tidak ada respon, barangkali putus jalur ya, atau ada kerusakan yang lain. Namun sebelum kita coba ganti, kita coba sambungkan power supply untuk pengecekan, dan kita coba shortkan apakah ada respon. Ketika kita lihat di jarum ampere, berarti tidak ada masalah di jalur atau komponen yang lain ya. Jadi baru kita langsung ganti jika memang perlu diganti ya. Nah, ini kita coba langsung rakit dan kita pasang semuanya tanpa perlu pengeleman ya, karena ada bautnya. Jadi untuk kasus kali ini sudah bisa teratasi, ganti dari switch on off nya sudah bisa dinyalakan ya. Ya, kita langsung tes di sini. Alhamdulillah ya, sudah mantap. Jadi memang kasus kali ini pergantian dari tombol power atau switch on off nya sudah bisa teratasi ya. Namun cara pengecekan seperti yang saya jelaskan tadi, untuk kasus ganti tombol power itu banyak yang remehkan ya.
Jadi walaupun kita ganti dari tombol powernya saja, itu perlu pengecekan ya. Dan ini memang susah payah kita perjuangkan dan alhamdulillah bisa teratasi. Dan tidak sia-sia ya untuk video kali ini. Dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan mungkin saya akhiri saja ya. Dan ini sudah bisa teratasi dan sudah teman-teman lihat tadi ya. Oke, dengan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.